Biologi ada nggak, Dek? Tanggal 21 apa kemarin mapelnya ya? Di tanggal 21 ada linknya, Kak, maksudnya. Oh, linknya. Iya, saya nggak paham deh. Saya nggak pernah ngikuti adanya bimbingan jarak jauh ya. Saya hanya sebagai server saja. Tuh ada yang kasih tuh. UMPTN Saintek 2024 Google Drive. Ya, nanti sambil download ya. Coba kalau misalkan di layar sudah kelihatan soalnya, teman-teman tak coba 1 menit, nggak sampai ya 1 menit. Baca soal aja terus dijawab deh. Ayo bisa nggak coba? Nanti sambil download soal ya. Tapi kan sementara ini di layar sudah ada nih. Nah, ayo ada yang mau menjawab dari 73 peserta ya. Berikut ini merupakan jaringan parenkim kecuali yang mana, Dek? Saya tunggu jawabannya ya. Kalau belum ada yang jawab, soal nggak mau jawab. Ayo, gimana ini? Jawab dulu ya. Yang buka, aduh Mbak, lupa jaringan parenkim itu apa pula ya? Cirinya lupa juga. Ini kalau bahas materi biologi deh banyak. Nanti kalau misalkan ya deh ya teman-teman, kan ini mungkin ada yang pengacara gitu ya, pengangguran, tak ada acara. Nah, mungkin pas lagi gabut, nggak ada kegiatan, coba deh dibaca-baca. Karena biologi itu intinya pernah mendengar, pernah membaca. Apalagi kalau dalam UN ya, sekelasnya UN, itu biologi lebih jatuhnya ke pengetahuan umum deh. Ya, terutama di bab-bab bioteknologi, evolusi gitu ya. Katakanlah nanti ada pertanyaan tentang teori evolusi menurut Darwin. Apa pula aku aja nggak pernah dengar namanya Darwin, misal gitu. Nah, ini akan jadi masalah. Maka saya sarankan untuk teman-teman kalau misalkan eh, berminat gitu ya untuk mempelajari biologi lebih lanjut gitu kan, eh, coba banyak baca aja deh. Baca dari mana Mbak? Terserah deh. Biologi itu ilmunya ada di mana-mana gitu ya. Tubuh kita aja sebagai objek pelajaran biologi gitu kan ya. Tetangga ada yang kena penyakit ini itu biologi deh. Ya, oh kalau bapak saya itu sakit ini Mbak, coba dicari deh. Ya, dengan membaca itu saya yakin pengetahuannya bisa menambah. Beda dengan matematika yang harus soal, latihan gitu ya. Biologi itu intinya adalah tahu aja. Pernah dengar nggak dia zotrof apa itu Mbak? Makanya harus pernah mendengar, harus pernah membaca. Begitu ya teman-teman. Oke, ya nomor 1 tidak ada yang menjawab satupun. Gimana ini? Yuk, ciri jaringan parenkim kecuali. Lupa Mbak, ya lupa. Oke, saya jelaskan lagi tentang jaringan tumbuhannya deh ya. Jadi kalau misalkan nanti mau belajar tentang biologi terutama ya deh ya. B, oke, betul. Sedikit rongga antar sel. Oke, berarti kalau sudah ada jawabannya yang benar, saya nggak jelasin gitu ya. Mbak, jelasin lah. Betul deh, Nadine ya. Hmm. Jadi yang namanya jaringan parenkim itu nama lainnya adalah jaringan dasar. Oke, jaringan tumbuhan ada jaringan hewan juga ya Dek ya. Memang saya akui materi ini sangat kurang menarik untuk dipelajari gitu ya. Terutama bab tumbuhan. Dibagi jadi dua ya Dek ya, jaringan tumbuhan itu. Ada jaringan muda dan jaringan dewasa. Nah, jaringan muda itu hanya satu ya, diduduki oleh meristem saja. Jaringan muda, meristem. Dan kata kunci untuk meristem itu adalah jaringan yang aktif membelah gitu ya, jaringan yang aktif membelah. Jadi kalau misalkan ada kata jaringan masih mengalami proses pembelahan atau aktif membelah, oh jelas itu miliknya meristem gitu ya. Kemudian jaringan dewasa, ini ada 4 ya. Jadi biologi kok cuma ada 2, ih bohong banget, nggak mungkin. Pasti tetap beranak pinak, cucunya ada, cicitnya juga ada gitu kan ya. Itu kalau di biologi. Nah yang bikin rumit memang di situnya. Makanya memang harus bersabar ya. Kalau belajar biologi harus runtut. Ngerti dulu babnya, pengertiannya apa, jenisnya, ciri-cirinya apa, dan seterusnya. Memang seperti itu. Kalau belajar biologi, kuncinya sistematis, runtut, urut gitu ya, Bu, ya, biar paham. Nah, yang dewasa itu ada jaringan pelindung. Jaringan pelindung itu diduduki oleh jaringan meristem, ya, Dek, ya. Jadi kalau misalkan ingat pelindung itu langsung ingatnya meristem. Bes itu kayak eh, tidak bisa dipisahkan. Kok meristem sih? Sorry, salah ngomong deh. Epidermis. Oh, epidermis. Nah, kemudian ada jaringan
dasar ya, epidermis kata kuncinya apa? Kalau untuk ciri-ciri banyak ya, tapi kita harus pegang kata kunci aja biologi itu ya. Apa Mbak? Dia adalah sel yang tipis selapis, kemudian tersusun rapat. Mungkin teman-teman pernah mengamati jaringan epidermis bawang merah itu ya, biasanya kalau di SMA. Dia kayak batu bata ditata rapi gitu ya dia, dan rapat banget, nggak ada celahnya sama sekali. Ini yang namanya jaringan meristem. Oh iya Mbak, kemarin praktikum itu pengamatannya bisa jadi ya. Jadi dia rapet banget. Itu kalau eh, epidermis rapat, tidak ada ruang antar sel, tidak ada rongga-rongga atau ruang-ruang antar sel karena saking tersusun rapatnya itu ya. Terus kemudian ada jaringan eh, siapa namanya dasar. Kenapa dikatakan jaringan dasar, Mbak? Karena memang jaringan ini hampir ditemukan di semua bagian tumbuhan. Deh, hati-hati kalau yang eh, gampang ngantuk ketika didongengin, coba sambil ngemut permen atau sambil pemanasan, sambil angkat barbel gitu biar nggak ngantuk ya. Karena biologi isinya adalah ngomong, teori gitu ya. Banyak siswa di kelas saya yang tertidur ketika saya menjelaskan. Nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa. Saya juga tidur dulu waktu kuliah. Jadi silakan sambil apa biar tetap konsentrasi ada ya, sambil makan boleh sambil apa. Yang penting tetap dengerin saya gitu ya. Oh lagi puasa, keren sekali ada ini. Berarti ngapainnya kalau pas puasa mungkin olahraga kecil gitu ya deh ya, push up gitu ya, capek mbak haus ya, maksudnya yang sambil berkegiatan gitu biar nggak ngantuk ya deh ya. Hati-hati, warning ya, karena banyak anak yang ngantuk ketika Mbak Ami ngomong, nggak tahu padahal suaranya juga nggak merdu gitu ya. Nah, parenkim, apa ini Mbak kebalikan dari siapa namanya epidermis? Kalau epidermis tersusun rapat, kalau parenkim tersusun longgar, tidak ada ruang antar sel, tidak ada lagi banyak ruang antar sel. Saya bilang di sini banyak ya dia, ruang antar sel. Nah, kalau dibilang sedikit bener apa salah Mbak? Sebenarnya nggak salah ya deh ya, cuman kurang pas aja gitu. Berarti nggak salah dong Mbak ketika di sini dibilangnya sedikit rongga-rongga antar sel. Ya ketika dalam UM itu deh, tahu sendiri ya kemarin waktu UTBK kayak apa, waktu SNBT itu ya. Jadi pilihan itu kayak nggak bisa ditawar gitu ya, ini tuh benar tapi mana sih, ini benar tapi mana sih yang paling benar gitu. Nah sedikit rongga-rongga antar sel ini nggak salah, tapi dia kurang benar, kurang pas. Makanya yang benar adalah banyak ruang atau banyak rongga-rongga antar sel. Kalau dibilang sedikit enggak ya, kurang pas aja, bisa dibilangnya salah sih gitu, meskipun bisa ditoleransi. Kemudian ada jaringan apa? Penyokong, masih ingat teman-teman? Kolenkin sama sklerenkin. Oh iya iya Mbak pernah dengar. Nggak apa-apa. Kalau yang bilang pernah dengar aja saya sudah happy gitu ya deh ya. Sudah senang banget. Oh pernah dengar Mbak gitu kan, udah bahagia banget ya. Kemudian ada juga jaringan pengangkut. Nah jaringan pengangkut itu diduduki oleh silem dan floem gitu ya deh ya. Silem, floem. Nah ini dia jaringan pengangkut atau jaringan vaskuler ya dalam istilah biologi. Cuma nama lain sih dek, tapi menurut saya sih penting untuk diketahui ya, karena kadang kalau sekelasnya UM ya yang bikin soal itu sengaja dibikinlah kalimat yang anak-anak tuh belum pernah denger gitu ya. Jadi biar mereka tuh kebingungan, padahal kalau udah tahu oh vaskuler tuh pengangkut, iya tahu berarti silen sama floem gitu kan. Tapi ketika belum pernah dengar vaskuler ya akhirnya bingung gitu. Pelindung epidermis nama lainnya, kadang dipakai dermal gitu ya ya, epidermis mirip kan ya, epidermis dermal sama aja, nggak usah bingung gitu ya. Kemudian kalau yang di sini sekilas aja ya deh ya, sebentar tentang kolentin sama sklerentin, saya yakin masih ingat. Tapi yang pasti kalau kolentin itu soalnya masih hidup ya deh ya, sel hidup. Sementara kalau sklerentin itu soalnya sudah mati. Mbak dikatakannya sel sudah mati itu gimana sih? Apa kayak yang mati kayak manusia nggak bernyawa gitu? Bukannya deh ya, kalau dalam istilah jaringan tumbuhan, jaringan atau sel sudah mati itu artinya dia sudah tidak lagi mengalami pembelahan ya. Jadi ini masih membelah. Mbak sama aktif membelah beda nggak? Beda deh. Kalau aktif membelah memang proses pembelahannya cepat. Ada sesi SS ada biasanya. Atau kalau dari SS sekarang juga nggak apa-apa, tapi saran saya belakangan aja ya. Takutnya ada teman-teman yang terlambat bergabung nanti nggak, kasihan. Jadi belakangan mungkin 5 menit sebelum diakhiri gitu ya. Itu nanti ada SS.
Nah, masih membelah ya deh ya. Kalau masih membelah dengan aktif membelah itu berbeda. Bedanya apa Mbak? Kalau aktif dia cepat membelah satu belah langsung. Tapi kalau aktif membelah ada pembelahan tapi pelan. Ya, jadi berbeda. Masih dengan aktif itu berbeda. Kalau di sini soalnya mati deh. Ingat sclerenchyme, ingatnya batok kelapa atau apa ya? Tempurung kelapa ya deh. Jadi kalau contohnya sclerenchyme itu adalah tempurung kelapa. Untuk gambaran bahwa sel yang sudah mati memang biasanya bersifat keras ya deh ya. Atau biji buah naga atau kulit buah pir yang ada seperti kerikil-kerikilnya itu kan keras banget. Nah itu contoh dari jaringan parenkim, sel-sel parenkim yang sudah mati, tidak lagi membelah gitu ya deh ya. Nah ini cuman sekilas saja tentang yang namanya jaringan tumbuhan. Nanti mungkin lebih detail ada ya deh ya, epidermis itu mengalami modifikasi menjadi apa-apa dan seterusnya itu masih dijelaskan lagi sebenarnya. Jadi yang di sini tadi kalau kita kembali ke soal ya dek ya, ukurannya relatif besar meskipun nggak tahu gitu ya dek ya. Yang pasti kalau epidermis itu selnya tipis selapis gitu ya dek ya, tipis selapis. Kalau yang parenkim selnya berlapis-lapis, memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan epidermis. Ya, kalau dibilang epidermis sama parenkim itu berkebalikan, memang iya sih deh, bisa jadi gitu ya. Kebalikannya antara epidermis dengan parenkim. Banyak mengandung vakuola jelas ya. Vakuola ini dia untuk menyimpan cadangan makanan. Saya kasih contoh ya dek, parenkim itu ada palisade, ingat ya. Kemudian ada bunga karang atau yang sering dikenal dengan istilah spons. Nah, anak SMP kalau tak tandingin sama teman-teman yang di SMA ini mungkin lebih menang SMP ya. Kenapa? Waktu mau ujian akhir mereka apa materinya diutuk-utuk itu terus. Jadi oh iya palisade spor yang di daun itu loh Mbak. Terus kemudian ada jaringan korteks. Ya, di situ banyak ruang antar sel. Selnya banyak mengandung vakuola, fungsinya adalah untuk menyimpan cadangan makanan gitu. Jadi anak-anak kalau udah lihat apa deh sel gitu ya, kok dia ruang-ruang banyak antar sel berarti ini banyak mengandung vakuola. Kata kunci cadangan makanan juga vakuola gitu ya. Itu mereka udah kayak terlatih gitu. Nah, teman-teman kemarin kan memang terlalu sibuk dengan PU, PPU dan teman-temannya itu ya. Letak selnya tidak rapat betul, selnya masih hidup juga betul. Jadi jaringan atau sel pada tumbuhan yang sifatnya sudah mati itu cuma dua ya deh ya. Yang pertama ada yang namanya penyokong tadi. Nah, penyokong ini selnya mati. Kemudian ada satu lagi yaitu si silim. Nah, silim itu dia juga tersusun atas sel yang biasanya sudah tidak aktif membelah ya deh ya. Kalau flowen selnya hidup. Jadi kalau misalkan ada sel mati itu kalau enggak si sclerenchyme dia adalah silim gitu ya. Nah, berarti yang apa Mbak? Nomor satu yang B. Nanti ada ya. Ini soalnya, ini pembahasannya. Gitu. Sementara bisa kita lanjut. Kalau mau ada yang ditanyakan tentang jaringan tumbuhan, boleh ya deh ya. Silakan dibaca juga. Memang untuk tumbuhan saya akui kurang menarik perhatian siswa biasanya ya. Oke, lanjut deh. Ini adalah materi yang cukup terkenal, bahkan bisa dibilang nggak pernah absen dari soal-soal kalau dulu ya UTB, KSBMPTN, UM, Mandiri, apa sembarang biasanya ada. Apa itu Mbak? Metabolisme. Sudah dipelajari kelas 12 bab 2. Masih ingat ya Dek ya? Metabolisme. Nah, di sini yang ditanyakan adalah pernyataan yang benar tentang respirasi sel kecuali. Respirasi. Respirasi. Kalau ingat respirasi deh, coba diketik di kolom apa chat yuk. Respirasi itu katabolisme atau anabolisme ya, karena metabolisme itu kan ada dua, masih ingat ya, nanti dicek lagi bukunya kelas 12 ya. Yang kemarin sudah ditumpuk-tumpuk-tumpuk gitu ya. Betul banget katabolisme, masih ingat ya, jadi metabolisme itu ada dua, ada katabolisme sama anabolisme. Metabolisme itu apa sih Mbak? Sebenarnya aku tuh kok kalau belajar metabolisme nggak paham-paham ya misalnya gitu. Yang pasti ada ya, metabolisme itu seluruh reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Jadi ini biologi apa kimia Mbak? Biokimia. Ya, makanya memang cukup rumit aku. Nah, metabolisme ada dua, ada kata sama ana. Benar ya dia yang jawab katabolisme. Respirasi, katabolisme. Kemudian kalau ingat anabolisme, ingatnya apa ya dek? Anabolisme itu Mbak yang fotosintesis gitu ya biasanya. Jadi
Saya biasanya ngingetnya gini ya, biar nggak kebalik antara kata sama ana. Katabolisme itu merombak ya, Dek ya. Merombak. Kemudian anabolisme itu yang menyusun. Nanti bahasanya banyak, mensintesis, menyusun, membentuk senyawa yang tadinya sederhana jadi kompleks. Kalau yang merombak, mendegradasi, memecah, menguraikan senyawa yang tadinya kompleks menjadi sederhana gitu ya. Dulu waktu saya pernah ngajar di Neutron Surabaya ya, Dek ya. Ada yang dari Surabaya, Surabaya. Itu ada anak yang suka kebalik-balik, aduh suka kebalik ini Mbak, katabolisme sama anabolisme. Akhirnya dia bikinlah karo katabolisme, merombak gitu ya. Sementara anabolisme menyusui. Ini bukan mengajari ya Mbak ya, saru ya miso-miso. Kalau orang Surabaya tuh mungkin biasa ya. Katabolisme merombak, anabolisme menyusun, biar nggak kebalik gitu ya. Jadi kalau ingat katabolisme, ini biasanya kalau anak-anak di kelas, Mbak ini wes kisro ini rusuh-rusuh. Enggak ya deh ya. Itu memang biologi gitu, biar lebih menarik gitu. Biasanya anak-anak bikin sendiri deh singkatannya, bahkan ada yang bikin lagu. Itu anak-anak sendiri yang berinisiatif. Kalau saya pribadi memang cara belajarnya lebih untuk yang membaca kemudian merangkum ya. Jadi baca dulu metabolisme dibagi dua, dibikin rangkuman peta konsep mind map, itu saya lebih nyambung di situ ya. Jadi silahkan teman-teman cara belajarnya yang mana, apakah visual memory, audio memory, atau kinestetik, atau yang seperti apa belajarnya, dimaksimalkan ya. Nah, jadi kalau saya biasanya bikin katabolisme merombak, kalau anabolisme menyusun. Ingatnya langsung sintesis ya dek ya. Nah, berdasarkan sumber energinya ada foto sintesis ya dari cahaya. Satunya foto apa adik-adik? Biasanya anak-anak di kelas video Mbak gitu ya. Betul, kemo. Oh tuh nggak ada yang jawab video ya. Ini botanis gak karuan. Satunya foto video. Oke deh kalau begitu ya. TikToker semua gitu. Nah, respirasi juga ada dua dek berdasarkan sifatnya. Ada yang butuh oksigen, ada yang tidak butuh oksigen, atau respirasi aerob dan anaerob. Nah, sebenarnya dek, selama ini kalian belajar respirasi dengan atau respirasi aerob dengan fotosintesis ya lebih spesifiknya, kita tuh cuma membuktikan loh dek, reaksi fotosintesis itu benar apa enggak sih gitu ya. Jadi ada namanya CO2 ditambah H2O dibantu oleh cahaya matahari dan klorofil menghasilkan C6H12O6 atau glukosa ditambah oksigen gitu ya Dek ya. Kalau di orang kimia mungkin oh itu nggak bang, itu belum setara, itu disetarakan dulu gitu ya. Akhirnya disetarakan ada 6 gitu kan ya Dek. Nah kita cuma pengen membuktikan ini loh Dek. Kalau ke kanan ya, kalau ke kanan ini yang disebut sebagai reaksi fotosintesis atau anabolisme, menyusun senyawa yang tadinya sederhana CO2 H2O menjadi kompleks C6H12O6. Ini namanya sintesis jadi ya. Kalau ke kiri, jadi ini reaksinya reversible ya, kalau kata orang kimia bolak-balik gitu kan. Nah, ini yang disebut sebagai respirasi. Kita bernafas itu buat apa adik-adik? Biar hidup Mbak gitu ya. Itu mah jawaban anak SD juga. Tapi kalian kan sudah belajar metabolisme, jadi harusnya tahu ya, kalau kita bernafas tujuannya adalah mendapatkan energi atau mengubah apa yang kita makan ya, C6H12O6 mendapatkan oksigen menjadi energi gitu ya, zat sisanya CO2 plus H2. Jadi ini sebenarnya kanan kiri ada energi ada ya, kanan kiri ada ATP, tapi saya nggak tulis. Yang namanya reaksi itu memang biasanya menghasilkan ATP. Ya nggak selalu sih, tapi kebanyakan menghasilkan ATP, terutama yang respirasi gitu kan ya. Yang respirasi aerob masih ingat deh? Ada 5 tahapan. Sorry. Kok banyak amat 5, mungut dari mana Mbak? 4 tahapan ya, masih ingat saya yakin. Gedesirai, ya, glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, kemudian ada siklus Krebs dan juga transport elektron. Nanti dibuka lagi bukunya ya Dek ya. Dimulai dari apa aja sih bahannya, tempatnya di mana, hasilnya apa saja, itu nanti dicek lagi. Mbak itu dihafalin Mbak. Ya, sebenarnya dipahami ya deh. Tapi ya tetap anak-anak pasti hafalin gitu ya. Nah,
Untuk yang glikolisis ya Dek ya, masih ingat bahan dasarnya adalah glukosa, satu molekul glukosa, satu ya Dek ya. Kalau nggak ada angkanya berarti di depannya ada satu molekul glukosa mendapatkan oksigen gitu kan ya. Masuk ke respirasi aerob glikolisis menghasilkan 2 NADH. Ada anak yang masih hafal banget gitu ya, 2 ATP, 2 asam pirufat, 2 asam pirufat. Kemudian asam piruvatnya masuk ke DO atau dekarboksilasi oksidatif. Saya nggak kasih kepanjangan aja ya deh ya, DO. Nah ini hasilnya ada 2 NADH, ada 2 CO2 dan 2 asetil CoA. Nah, nggak ada ATP ya deh ya. Satu-satu ini bisa jadi bahan pertanyaan loh deh, hal sepele seperti ini. Tahapan pada respirasi aerob yang tidak menghasilkan ATP secara langsung itu adalah dekarboksilasi. Itu bisa jadi bahan pertanyaan ya. Jadi memang tak akui untuk metabolisme ini rumit banget deh kalau dibikin soal. Ya satu bab metabolisme aja bisa dibikin 200 macam variasi soal. Coba nggak bikin nggak mau gitu ya. Ya, jadi macam-macam sekali variasi soalnya. Itu yang bikin masalah di biologi di situ. Terlalu banyak variasi gitu ya, deh ya. Kemudian siklus Krebs. Siklus Krebs itu dia menghasilkan paling banyak ya deh ya, bisa dibilang dibanding antara glikolisis sama DO. Ada 6 NADH, kemudian ada 2 FADH, ada juga 2 ATP, ada ATP lagi kan ya, yang di DO yang nggak ada. Terus ada 4 ya, CO2-nya sebanyak 4 molekul. Nah, sementara di transport elektron, sistem transport elektron gimana Rai ini Mbak ya memang ini biar yang mudah mengingat aja ya, kalau orang Jawa gede sih Rai. Gede sih. Transport elektron, masih ingat tujuan dari transport elektron ini adalah mengubah NADH dan FADH supaya jadi ATP. Jadi NADH, FADH itu calonnya ATP ya, ya. Diubah menjadi ATP di transport elektron. Gimana Mbak ngubahnya? Di sini ada 226 berarti 10 ya Dek ya. NADH kalau mau jadi ATP itu harus melepaskan hanya ya. Jadi harus merelakan aku mau jadi ATP, hanya dilepas gitu kan. Nah, nanti hanya dilepas ditangkap oleh oksigen. Nah, fungsi oksigen yang kita hirup itu di sini deh. Oksigen yang kita hirup masuk ke alveolus, masuk oleh darah, dibawa ke jaringan tubuh, masuk ke sel, masuknya ke mitokondria untuk menangkap elektron yang dilepaskan oleh NADH dalam rangka dia mau jadi ATP. Masih ingat ya dek ya, 1 NADH itu setara dengan berapa ATP? 1 FADH setara dengan berapa ATP? Ayo dijawab yang masih ingat. Aduh berapa ya Mbak? Aku suka kebalik ya. 2 apa 3 gitu ya. 2 apa 3? Pilih dia atau kita. Yang mana dek? Berapa dek? Nggak ada yang jawab. 1 NADH setara dengan berapa ATP? 2, ayo dek Cahaya. 3, betul. 3, yang 2 itu yang FADH ya dek ya. Yang 2 itu yang FADH, yang 3 yang NADH. Oke, nggak apa-apa. Makanya nih tujuan saya adalah mengingatkan kembali. Ya, jadi 1 NADH setara dengan 3 ATP. Ketika dia melepas H ditangkap oleh oksigen, jadilah 10 NAD ya. Hanya dengan O2 bersenyawa menjadi H2O. Ditambah 10 dikali 3 berarti 30 ATP gitu ya Dek ya. Terus kemudian 2 FADH, FADH memang 2 dari siklus Krebs saja, sama dia melepaskan H ditangkap oleh oksigen, terbentuklah senyawa 2 FAD menjadi H2O ditambah 2 kali 2O 4 ATP. Maka total ATP yang dihasilkan di sistem transport elektron itu ada yang paling banyak yaitu 34 ATP. Mbak kok kata guruku dulu 38 Mbak? Iya, kan dari glikolisis ada 2, dari DO juga ada, dari Krebs juga ada 2. Jadi kalau ditambah ada 38 ATP. Enggak Mbak, kalau guruku dulu itu bukan 38 Mbak, tapi 36. Ya, memang 36 ya Dek ya. Kenapa? Karena yang 2 ATP langsung digunakan 2 ATP
langsung digunakan. Nah, terkait dengan digunakan untuk apa, itu setiap guru ada versinya masing-masing ya, Dek ya. Ada yang digunakan untuk glikolisis ya. Jadi glikolisis itu pertamanya butuh 2 ATP, ending-endingnya menghasilkan ATP lagi. Jadi awal butuh, ending menghasilkan. Itu memang glikolisis. Ada juga yang digunakan untuk, kalau saya ya Dek ya biasanya, menembus membran mitokondria. Itu kalau saya. Nah, terus yang benar yang mana bahannya Tuhan yang tahu gitu ya Dek ya. Ya, memang beda-beda pendapat Dek, nggak usah bingung. Tapi yang pasti yang disepakati untuk dunia pendidikan itu memang 36 ATP. Ini bisa dibilang kayak berat bersihnya gitu ya Dek ya. Atau bisa dibilang di dalam mitokondria gitu kan, di dalam mitokondria dihasilkan 38 ATP gitu kan. Lah pas mau dikeluarkan kan ini ATP-nya keluar dari mitokondria. Untuk keluar dari mitokondria itu butuh 2 ATP. Ini nggak gratis ongkir ya Dek ya. Jadi dia butuh 2 ATP untuk keluar dari mitokondria. Sehingga yang dikeluarkan dari mitokondria itu cuma 36. Gitu kalau saya ya Dek ya. Meskipun banyak versinya tapi saya kepercayaannya menganut yang ini gitu ya. Jadi ini tergantung kepercayaan masing-masing gitu Mbak ya, bisa jadi gitu ya. Nah, memang rumit banget kalau kita belajar. Nah, ini juga belum setara ya, Dek ya. Nanti kalau ketemu sama orang kimia ada disalahin. Di sini ada 10 hanya, di sini baru 2 maka dikali 5. Di sini ada 2 hanya, di sini juga ada 2 ya sudah gitu kan. Jadi 1 aja. Maka, Dek, saya buktikan ya Dek ya, bahwa yang namanya respirasi itu reaksi kebalikan dari fotosintesis. Satu molekul glukosa gitu kan, terus dapat oksigen, menghasilkannya 6H2O. Di sini ya Dek ya. 6H2O jadi sini. Oh iya Mbak, oh ada 6. Iya betul. Jadi memang menghasilkan, kita nafas mengeluarkan CO2 dan H2O juga ya Dek ya, meskipun dalam bentuk uap. Kemudian 6CO2 di mana Mbak? Nih 6H2O ketemu ya. 6CO2 di mana Mbak? Ada di DO, ada juga di Krebs. 4 tambah 2 gitu ya. Nah, jadi ini kita sudah membuktikan bahwa respirasi itu adalah kebalikan dari proses fotosintesis. Begitu adik-adik. Nanti di review kembali ya. Ini saya ulangi kenapa menurut saya sih penting ya deh ya, sering keluar. Jadi kalau kalian bisa menguasai metabolisme itu udah lumayan banget. Nah, berarti ini yang mana Mbak? Kecuali ya deh, ada kata kecuali. Kecuali, oh berarti yang ini nih. Tes enzima mendegradasi, oke lah, respirasi mendegradasi betul ya. Kemudian aku nggak ngerti nih Mbak, mengoksidasi apa nggak tahu ya. Pemecahan glukosa membutuhkan NADH. Di sini dia menghasilkan NADH ya, hasil. Jadi saya tuliskan di sini hasil aja. Nanti boleh dicek bahan tempat ya. Jadi tempat bahan hasil, tempat bahan hasil selalu seperti itu. Itu yang biasanya selalu dihafalin ya. Oke, jadi kalau dibilang membutuhkan, ini yang bikin salah di sini. Nah, kecuali, oh berarti yang ini jawabannya. Menghasilkan ATP betul. Mencakup aerob anaerob betul juga ya. Yang ini yang lainnya kalau nggak ngerti kita sudah jadi main eliminasi. Oh ini salah, ini salah. Gitu ya dek ya. Nah, gampang tak? Gampang. Nomor 3 masih terkait dengan sorry ya. Lagi flu. Masih terkait dengan respirasi aerob. Menghasilkan enggak respirasi. Maksudnya respirasi pokoknya ya. Respirasi seluler melibatkan beberapa tahapan. Setiap tahapan menghasilkan energi berupa ATP. Tahapan yang menghasilkan ATP paling banyak adalah tadi sudah ya Dek ya. Saya yakin teman-teman juga masih ingat, yaitu rantai transport elektron. Di sini ada 34 ya Dek ya. Nah, di sini coba dua. Ini paling banyak jadinya ya transfer elektron. Saya masih ingat ya, saya yakin teman-teman waktu kelas 12 kemarin juga sudah belajar itu ya. Jadi nggak ada kesulitan yang berarti. Jadi pembahasannya langsung di sini ada ya nomor 2 dan 3. Bisa dilanjutkan? Kalau ada pertanyaan boleh Dek, tanya dulu. Kalau bahas metabolisme lengkap ya tetap nggak, kita sampai adzan maghrib juga nggak selesai ya deh ya. Karena metabolisme itu kan banyak banget. Nah jadi saya cuma hanya mengingatkan saja
Silakan nanti teman-teman mereview kembali di rumah masing-masing karena memang pertemuan kita yang cuma 90 menit katakanlah berapa kali, satu minggu satu kali gitu ya, itu nggak akan cukup untuk membahas semua materi biologi. Jadi saya mohon kerjasamanya teman-teman, belajar juga ya di rumah, banyak baca gitu. Oke, kita lanjut nomor 4 yuk. Komponen bakteri E. coli yang berperan dalam pembentukan energi. Dia tak tanya, bakteri itu punya nggak ya yang namanya mitokondria? Punya nggak deh? Oh punya. Yang lainnya? Yang lainnya? Punya? Nggak tahu mbak? Oh nggak pernah dengar. Nah ini yang makanya saya tekankan teman-teman harus banyak apa pengetahuannya ya. Jadi memang bahwa bakteri itu dia nggak punya. Jadi kalau bakteri itu deh dia bisa dibilang makhluk hidup yang paling sederhana gitu ya dari segi susunan tubuhnya. Yang D bukan ya deh ya, yang D salah. Ada lagi yang mau mencoba A B C D? A B C D C bukan juga. Salah semua mbak. Saya nggak pernah dengar deh ya, nanti ya saya jelaskan di sini. Saya kasih contoh E. coli. E. coli itu biasanya berbentuk ada yang D, ada yang C. Nanti lama-lama diurutin A sampai E semua. Salah juga ya deh. Aduh, kok salah semua sih Mbak? Iya, mungkin karena teman-teman ini materi kelas 10 sih deh. Kelas 10 itu mungkin waktu itu corona gitu atau memang ada beberapa apa di sekolah tuh saya nggak nyalain guru sih deh ya. Memang beberapa guru yang tidak terlalu mendetail menjelaskan tentang monera atau bakteri. Ya, yang pasti bakteri itu adalah makhluk hidup prokariotik. Masih ingat deh pengertiannya prokariotik? Aduh, nggak tahu lah Mbak, salah semua gitu ya. Jadi jawabannya yang benar adalah mesosom ya dia. Apa itu pula mesosom? Aku nggak pernah dengar Mbak. Ya makanya itu. Saya dengarkan sekarang ya. Saya perdengarkan sekarang. Jadi yang namanya struktur tubuh bakteri itu tidak seperti sel hewan dan sel tumbuhan ya dek ya. Tidak ada badan Golgi, mitokondria, retikulum endoplasma, kemudian apalagi lisosom, sentriol itu nggak punya deh bakteri. Tapi tetap punya ribosom. Kenapa? Karena ribosom itu tempat sintesis protein. Kalau kamu mau hidup, kamu harus bisa bikin protein sendiri. Ya, makanya bakteri tetap punya ribosom. Ya, jadi ribosom itu yang apa sih Mbak? Yang mana yang bintik-bintik ini loh, Dek? Jadi paling luar ya strukturnya itu ada dinding sel. Masih ingat dinding sel bakteri tersusun atas zat yang namanya peptidoglikan. Apa pula? Kayak nggak pernah dengar, aduh ya ini ya deh ya. Peptidoglikan. Kalau sel tumbuhan dinding selnya tersusun atas selulosa, hemiselulosa, kitin, lignin, pektin gitu ya. Oh pernah dengar Mbak? Lignin, selulosa itu pernah dengar. Itu dinding sel tumbuhan. Kalau dinding sel jamur kitin gitu ya. Kalau dinding sel hewan Mbak nggak ada. Sel hewan nggak punya dinding sel gitu ya deh. Ada anak tak tanya, halo kok tak ini kan ya dinding sel bakteri peptidoglikan, dinding sel tumbuhan selulosa, hemiselulosa, dinding sel jamur kitin. Kalau dinding sel hewan apa deh? Dia mikir apa ya Mbak? Saya tak ingat-ingat ini. Nggak punya, nggak usah diingat-ingat ya. Hewan nggak ada dinding selnya. Bukan ya deh ya, bukan membran. Membran sel ada juga. Membran sel yang di sini. Jadi dinding sel, kemudian ada membran sel juga. Ada juga inti sel. Nah, ini yang disebut sebagai prokariotik ya deh ya. Ketika inti selnya tidak dilindungi oleh membran, itu disebut sebagai makhluk hidup prokariotik. Kalau sudah dilindungi membran, saya kasih contoh sel hewan ya deh ya. Ada inti sel, ada membrannya. Sel tumbuhan, ada inti sel, ada membrannya. Nah kalau sel bakteri ini nggak ada deh membrannya ini. Nah ini yang disebut sebagai prokariotik. Kalau yang di sini, nah ini eukariotik gitu ya. Jadi hanya untuk mengingat kembali. Jadi membran inti sel ya, bukan membran sel, bukan terus nggak punya membran sel, bukan nggak punya membran inti sel. Semua sel punya membran deh. Ya yang nggak ada ini. Oh itu Mbak, ingat-ingat gitu ya. Terus kemudian ada ribosom tetap ya dek ya untuk sintesis protein. Ada juga ini dek yang namanya mesosom. Nah mesosom ini pengganti mitokondria bagi bakteri. Dia adalah sebagai tempat
pembentukan energi. Ya, di sini deh, tempat pembentukan energi di mesosom ini. Loh, alam Mbak, aku aja nggak pernah dengar ada namanya mesosom. Nah, ya, makanya itu tak perdengarkan sekarang gitu ya, Dek, ya. Jadi mesosom kalau di bakteri dia adalah untuk pembentukan energi gitu. Terus ada juga plasmid ya, Dek ya. Saya yakin kalau plasmid sudah nggak asing. Kemarin belajar bioteknologi ya, bab terakhir dari kelas 12. Plasmid ini yang sering dimanfaatkan dalam proses pembuatan hormon insulin. Kenapa Mbak? Karena plasmid ini adalah DNA. Pernah ada soal deh waktu itu UN UGM. Gampang banget deh. Pertanyaannya cuma gini doang. Plasmid adalah gitu ya. Plasmid adalah bla 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 titik titik titik. Tek 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 udah gitu doang. Gampang kan ya? Itu soalnya. Tapi ya kalau jawabnya ya tetap anak-anak kesusahan gitu ya. Ada di sini polisakarida, gitu. Terus ada polipeptida, ada ya, polimer, polimer, polinukleotida. Aku lupa ya deh ya, satu lagi tuh pilihannya apa gitu. Poli bla 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 gitu. Lupa. Nah, terus anak-anak biasanya kan pada habis ujian laporan Mbak, kemarin tuh ada soal gini, plasmid ada, langsung apa deh, ada polisakarida, polipeptida, aku lupa Mbak, poli gitu, poliklinik gitu. Ada sesi, tenang aja deh. Dari tadi juga belum SS, nanti ada sesi, tenang aja. Nah, plasmid itu adalah dia DNA tapi di luar inti. Jadi aslinya di inti sel ini ada DNA. Tapi oleh Tuhan yang Maha Kuasa dikasih bonus di bakteri, ya, DNA non kromosomal. Artinya dia DNA di luar kromosom, di luar inti sel atau DNA ekstra kromosomal, sering juga dikenal dengan DNA sirkular karena bentuknya melingkar gitu deh plasmid. Nah, ini yang punya hanya bakteri, hati-hati ya. Biasanya anak-anak terus kemudian mikirnya gini, virus berarti ada juga. Enggak, manusia, tumbuhan, virus, protista, jamur itu enggak ada yang punya plasmid, cuma bakteri saja. Nah, kenapa Mbak dimanfaatkan untuk proses pembuatan insulin? Karena plasmid ini, Dek, dia memiliki sifat yang cukup luar biasa gitu ya. Artinya dia bisa diambil dari tubuhnya bakteri, kemudian bisa dikembalikan lagi, bisa dipotong, bisa disambung lagi. Lah gimana Mbak motongnya? Masih ingat ya deh ya, ada namanya enzim endonuklease restriksi untuk memotong ikatan DNA. Masih ingat fosfat gula basa, fosfat gula basa. Itu nanti bisa dipotong ikatannya, diambil DNA-nya. Misal ya, kita mau bikin hormon insulin. Dipotong dari sel pankreas. Sel pankreas itu ada sel alfa, sel beta gitu deh. Sel beta pankreas penghasil insulin deh. Nah, selnya ini diambil, dipotong, disisipkan ke si plasmidnya diambil, dipotong, disambung sama si DNA, katakanlah insulin gitu ya. Jadi plasmidnya diambil, dipotong dulu pakai endonuklease restriksi gitu ya. Kemudian disambung dengan gen hormon insulin, gen pengkode hormon insulin ini disambung, disambung pakai hormon ligase. Jadi bisa dipotong, bisa disambung lagi. Itu kehebatannya si plasmid. Dan satu lagi, ketika bakteri membelah diri, Dek, dia akan ikut membelah diri juga. Jadi kalau bakteri jadi dua, plasmidnya utuh lagi, jadi dua lagi gitu. Maka ketika bakteri ini kan nanti dibalikin lagi ke tubuhnya bakteri ada ya. Bakteri yang dikembangbiakan satu jadi dua, dua jadi empat gitu kan. Ini dimasukkan ke tubuh bakteri. Yang ini namanya DNA rekombinan ya, masih ingat bioteknologi. Nah, kalau belajar bioteknologi ini wes di luar nalar ya, kadang deh manusia pengen menyalahi kayak Tuhan, pengen bikin ini, pengen bikin itu, pengen begini, pengen begitu. Itu luar biasa. Nanti silahkan dibaca ya, karena ini banyak ilmunya saya. Nah, ketika bakteri ini membelah deh, karena dia sudah punya gen insulin, gen pengkode insulin, maka si bakteri ini akan menghasilkan hormon insulin. Ya, dikembangbiakan banyak gitu. Insulinnya diambil, disuntikkan ke penderita diabetes mellitus atau penyakit gula, kencing manis ya dek ya. Jadi kalau misalkan ditanya plasmid itu apa, dia adalah polinukleotida. Karena DNA itu adalah rantai nukleotida yang bersama atau apa ya dek ya, banyak nukleotida. Nukleotida itu satu ya, fosfat gula basa gitu kan. Fosfat gula basa, nukleotida. Sementara DNA itu gabungan dari banyak nukleotida, maka dia merupakan polinukleotida.
Anak-anak rata-rata kemarin pada jawabnya apa coba deh? Polisakarida. Kenapa aku paling sering dengernya itu Mbak? Padahal polisakarida itu apa sih Mbak? Karbohidrat ya deh ya, gula kompleks gitu. Kalau polipeptida itu protein kompleks. Polimer itu sebutan dari senyawa kompleks aja gitu. Nah ini tentang bakteri ya deh ya. Kalau kita pelajari bakteri gak ada habisnya, banyak juga. Salah satu aja, oke? Itu ya. Jadi mesosom itu kalau di bakteri dia pengganti mitokondria atau bisa dianalogikan dengan mitokondria kita yang menghasilkan energi. Gimana Pak menghasilkan energi? Mirip kurang lebih sama kayak kita ya dia. Biasanya bakteri itu melakukannya kemosintesis, respirasi, bisa aerob, bisa anaerob, macam-macam sekali deh bakteri itu. Ada yang bisa hidup tanpa oksigen, ada yang butuh oksigen, ada yang kalau ada oksigen malah mati gitu ya. Ada yang enggak ada oksigen juga mati, itu juga ada macam-macam bakteri itu. Ya, kita lanjut dulu ya, Dek ya. Nanti screenshotnya belakangan aja gitu kan. Mau tanya dulu boleh tentang bakteri, Dek? Kalau misalkan ada pertanyaan silakan. Via chat aja ya, Dek ya. Kalau nggak ada saya lanjutkan ya. Ini baru dapat 4 nomor. Aduh ya ampun 1 jam 4 nomor luar biasa. Nah kalau biologi seperti itu ya karena ya materinya banyak. Kalau pengen cepet bisa aja lah kasih kunci ya tek 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 gitu. Tapi kan kalian nanti nggak dapet teorinya gitu ya. Oke, nomor 5. Bagian bunga yang menjadi daya tarik serangga penyerbuk adalah. Oke, kita cek di bagian bunga yang A ya Dek ya. A itu adalah kelopak di sini. Kelopak sama mahkota beda ya, hati-hati anak-anak biasanya suka kebalik. Kelopak itu yang hijau di bawah, fungsinya melindungi bunga saat masih kuncup, tapi dia juga masuk kelompok perhiasan bunga. Yang B ini warnanya macam-macam, mahkota, jelas dia menarik perhatian serangga ya Dek ya. Jadi 2 ini disebut sebagai perhiasan. Kemudian yang C itu maksudnya adalah kepala sari, benang sari, tapi lebih tepat yang ditunjuk kepala sari. Alat kelamin jantan ya Dek ya. Yang D itu dasar bunga. Dasar bunga ini di sini biasanya ada kayak bakal buah gitu ya Dek ya. Bakal buah. Dasar bunga. Atau biasanya di dalamnya nanti terdapat bakal buah. Kemudian yang E dimaksud di sini itu kepala sari. Kok salah sari? Kepala putik. Kemudian ada tangkai putik ya deh ya, yang F ada dasar putik. Jadi putik, benang sari juga ada, tangkai sari, kepala sari gitu ya. Putik juga gitu, dasar putik. Nah di dasar putik yang G ini deh, yang G itu dia ada namanya bakal biji. Beda ya Mbak ya, beda deh. Kalau bakal buah kan dia lebih yang untuk jadi, misalkan mangga ya, ada biji, ada buahnya. Daging buahnya itu dibentuk dari bakal buah. Kalau biji di dalamnya itu dibentuknya dari pertemuan benang sari dengan kepala putik di bakal biji. Itu adanya. Jadi kan nanti kalau penyerbukan itu ya, masih ingat jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nanti serbuk sarinya jalan ke bawah membuahi si ovum di situ. Jadi kan ada sperma membuahi ovum, nanti jadi biji. Biji itu adalah alat kelaminnya pada tumbuhan. Jadi maksudnya alat reproduksi. Biji kan nanti tumbuh jadi tumbuhan baru gitu ya. Nah, jadi itu pertemuan dari sperma dengan ovum. Jadi kalau saya bilang dasar bunga itu bakal buahnya, kalau di putik itu bakal bijinya. Beda ya Mbak, beda dikit. Beda ya. Maka yang mana Mbak ini jawabannya yang A sama D aja ya Dek ya, karena dia adalah sebagai perhiasan. Nah daya tarik itu ya otomatis perhiasan ini. Gitu. Aman ya, ini gampang deh, nggak terlalu rumit. Memang ada kadang soal ya dikasihlah satu soal yang gampang gitu ya Dek ya. Satu aja gitu, yang nggak satu. Barangkali nanti ada beberapa soal yang bisa dibilang gampang. Oke, kita lanjut ke nomor 6 ya Dek ya. Nomor 6, hormon yang berperan dalam proses pembungaan. Ini itu modul mandiri juga. Iya betul, punya ya deh ya modul mandiri. Itu biologi di paling belakang. Kalau misalkan teman-teman ada bukunya di situ ada juga. Mungkin nanti bisa lebih ya kalau nggak ada di linknya, tapi ada di link. Betul deh. Kalau misalkan, pernah mengerjakan ya deh Hidayatullah Hermawan. Kok tahu? Mungkin pernah baca-baca bukunya ya. Iya, di belakang-belakang juga ada. Bisa nanti untuk latihan soal banyak ya di modul mandiri itu, lebih ada per babnya gitu juga. Oke. Nah, memang Dek, Dek siapa ini? Kok titik dong ya? Titik.
Dek titik, dek titik. Eh, Memang rata-rata anak terkecoh di sini deh, etilen. Ya, memang antara etilen sama gibberellin ini kerjasama hormon yang akan merangsang proses pembungaan. Tapi di sini ada dua jawab. Jadi kayak gitu ya deh ya. Pada soal biologi itu kadang ada dua jawaban yang benar. Tapi kita harus pilih mana sih yang paling benar gitu. Nah antara etilen dengan gibberellin, kalau disuruh pilih salah satu ya deh ya, saya pilih gibberellin. Kenapa Mbak? Sebenarnya dua-duanya betul. Iya, betul deh titik ya, titik. Betul yang A ya deh ya. Tetapi kalau ditandingkan antara etilen dengan gibberellin, saya lebih menitik beratkan ke gibberellin. Kenapa Mbak? Karena gibberellin itu deh beda dengan etilen ya. Kalau etilen itu dia memang bisa dibilang hanya terdapat pada organ reproduksi saja gitu ya. Artinya di bunga, di biji, buah gitu kan. Bunga, biji, buah. Nah, tapi bunganya sendiri itu memang nggak terlalu ya. Sementara kalau gibberellin ini hampir ada di seluruh bagian tumbuhan. Di batang ada, daun nggak terlalu sih. Biji malah mendominasi ya. Ada juga di akar itu nggak terlalu sih, tapi memang dia sedikit ya, bisa dibilang sedikit ada daun dan akar sedikit. Nah, kenapa saya menitik beratkannya di gibberellin gitu ya? Karena etilen itu kalau misalkan disuruh apa ditanya gitu, etilen kamu mau kemana? Mau ke bunga apa ke buahnya? Aku ke buah aja deh gitu. Kenapa nggak di bunga? Ya karena bunga udah ada gibberellin. Kalau ada, emang ada mbak percakapan semacam itu antara hormon? Enggak ada sih ya deh ya. Cuman kalau secara teoritis disuruh menitik beratkan, etilen lebih milih buah. Ya, jadi kalau ingat etilen itu ingatnya gas yang ada di buah. Jadi dia satu-satunya apa hormon yang berupa gas gitu ya. Kalau pengen ngerti etilen itu kayak apa ya buah matang itu loh, buah busuk itu loh. Itu dia kandungan etilennya banyak. Oh, berarti bau yang busuk buah itu gas etilen ya, Mbak? Iya. Ya, jadi dan dia memang berupa gas, gampang nyebar gitu. Memang dia kalau misalkan disuruh milih, dia lebih untuk proses pemasakan buah, pematangan buah ya, ya dibanding ke bunga. Tapi kalau dalam proses pembungaan dia ada berperan juga. Nah, kalau yang gibberellin dia memang bisa untuk buah, bisa untuk biji, bisa untuk bunga. Jadi kalau boleh dibilang gitu loh, ini udah ada gibberellin. Memang gibberellin ini kayak hormon paling dominan ya dia di antara semua hormon yang lain gitu. Terus kan nanti ada sesi screenshot ada kok deh, tenang saja ya. Memang di awal tadi nggak ikut ya, jadi nanti saya review dari depannya untuk screenshotnya. Oke, ya jadi kenapa nggak yang A, Mbak? Karena kalau etilen itu lebih spesifik pada buah. Kalau gibberellin bisa batang, bisa biji, bisa buah gitu ya. Dan memang lebih apa dominansi gibberellin dibanding etilen. Tapi memang pada kenyataannya betul deh, yang A itu nggak salah. Saya nggak nyalahin yang menjawab A itu betul. Cuman ketika kita disuruh milih antara etilen dengan gibberellin, kita berat di gibberellin gitu. Memang gibberellin ini kayak bisa dibilang master of hormon ya, master of phytohormon. Kak berarti modul ini yang dibahas soal modul semua atau bukan? Biasanya nanti yang modul itu deh. Asam absisat fungsinya apa? Asam absisat, oke. Kalau masih ingat hormon-hormon pada tumbuhan ya dek ya. Saya ambil kata kunci aja ya dek. Kata kunci yang paling mendominasi fitohormon. Ada deh, ada di modul. Nanti kalau modul sudah selesai, baru kita bahas yang lain ya, misalkan kayak. Tapi sebenarnya dari modul itu gabungan kok deh hormon, sorry. Soal dari SIMAK UI, dari UGM kita gabung di modul. Betul deh. Gugurin daun, betul, menggugurkan daun ya dek ya. Jadi kalau ingat auksin buat apa ya dek ya, auksin. 1 auksin, 2 sitokinin, 3 gibberellin gitu ya biasanya. Kemudian asam absisa, gas etilen, gibberellin. Nah, asam absisat. Modulnya dapat di mana, Mbak? Biasanya jadi cabang nggak sih, Dek? Dari kantor
Kalau yang teman-teman di wilayahnya nggak ada apa namanya neutron ya memang nggak ada modul berarti. Modul biasanya dari cabang deh, dari kantor tempat anak-anak les yang offline kayak gitu. Jadi makanya kita kasih link untuk soalnya ketika teman-teman nggak ada modul gitu. Nah, ya, jadi auksin kita kembali ke auksin dia adalah untuk pertumbuhan primer ya. Jadi untuk tumbuh ke atas atau ke bawah artinya batang dia tambah panjang batang tambah tinggi, akar tambah panjang itu auksin. Kalau sitokinin itu biasanya untuk daun-daun gitu ya, Dek ya. Bisa juga untuk cabang batang. Nah, jadi kalau misalkan kita kerjasamakan gitu ya, Dek ya, kerjasama antara sitokinin dengan gibberellin itu bisa untuk menumbuhkan daun, daunnya tambah lebar, tambah lebat, tambah tebal, bagus, nggak gugur, misalnya itu kerjasama sitokinin dengan gibberellin. Kemudian kalau pengen kerjasama untuk biar bunganya makin banyak, jadi kalau orang punya usaha floris gitu ya, Dek ya, dia nanam sendiri tumbuhannya, biasanya disuntikkan hormon gibberellin kerjasama dengan etilen supaya bunganya banyak gitu. Jadi kerjasama gitu. Terus kemudian kalau pengen cepet matang buahnya sama gibberellin, etilen juga gitu. Jadi memang ada kerjasama antara hormon ini dengan hormon itu. Nah, sitokinin masih ingat ya, Dek ya, kalau kita punya cabang batang maksudnya gini, pengen punya tumbuhan yang cabangnya banyak tapi nggak terlalu tinggi, salah satu caranya adalah memotong bagian ujung untuk menghilangkan auksin. Jadi auksin itu adanya di ujung deh. Kalau sitokinin itu dia di samping. Nah, auksin sama sitokinin itu lebih mendominasi auksin gitu. Jadi kalau auksinnya dihilangkan, sitokininnya bisa kerja, maka akan dihasilkan cabang batang. Jadi didapatkanlah tumbuhan yang cabangnya banyak gitu ya, rimbun. Itu biasanya dengan pemotongan ujung. Ya. Terus kemudian gibberellin itu biasanya untuk perkecambahan ya, perkecambahan bisa untuk ini deh memperbesar diameter batang juga bisa ya. Jadi batang biar tambah tebal. Oh, kalau pengen pohon jati tambah besar Mbak diameternya disuntikin deh. Biasanya yang gibberellin itu. Atau kalau ada tumbuhan-tumbuhan yang apa namanya kurang bisa tumbuh dengan baik ya biasanya hormonnya yang dikasih gibberellin. Ya dia untuk penebalan diameter batang. Nah, itu jadi kalau auksin tumbuhnya ke atas, sitokinin ke samping, gibberellin memperbesar gitu ya. Auksin, sitokinin, gibberellin gitu ya. Jadi kayak mas senam gitu kan. Terus kemudian kalau absisat itu dia menghambat 1, 2, dan 3. Menghambat auksin, menghambat sitokinin, menghambat gibberellin. Kalau ingat absisat, ingatnya tumbuhan ketika musim kemarau atau kalau enggak pas tumbuhan sudah tua ya deh ya. Contoh daun jati menggugur, meranggas gitu ya kalau pas musim kemarau. Nah, kalau boleh ngomong, ini kita lagi kekurangan air nih, daunnya gugur dulu aja, nggak usah tumbuh dulu, biji nggak usah berkecambah, yang penting kita bisa hidup aja, udah alhamdulillah. Itu kalau absisat seperti itu deh. Jadi ketika absisat ini, pas musim kemarau, absisat ini kayak diaktifkan oleh si tumbuhan. Nah, ini kita stop dulu pertumbuhannya, gugurkan daunnya dulu. Iya betul, kalau asam traumalin itu untuk luka. Jadi kalau ingat traumalin itu untuk luka ya, Dek ya. Biasanya untuk menyembuhkan jaringan yang mengalami luka, mungkin patah atau gimana gitu ya. Sama orang ditebang, itu akan memperbaiki diri itu oleh asam traumalin. Tapi nggak bisa menyembuhkan luka di hati gitu ya, Dek ya. Terus kemudian yang nomor 6, gas etilen. Nah, kalau gas etilen saya titik beratkan lebih pada buah aja ya, Dek ya. Jadi kalau ingat gas, ingatnya buah. Makanya kenapa, Dek? Ada yang punya pohon pisang ya di rumah. Pohon pisang itu ketika ada satu buah yang kuning, itu ditebang ya sama yang punya. Kenapa? Karena dengan satu buah yang padahal cuma kuning, satu semburat kuning gitu doang, itu dia sudah menghasilkan gas etilen, Dek. Nanti kalau dibungkus atau nggak usah dibungkus, didiemin aja, etilennya nyebar ke teman-temannya, dia ketularan. Ketularan emang menular Mbak. Iya, jadi gas etilen kena ke yang lain yang belum matang, yang matang, yang lain juga ikut matang. Ya, makanya kadang ada kan buah yang biar nggak busuk dibuka. Karena dengan ditutup ini etilennya semakin terkonsentrat gitu ya. Makanya kalau pantesan Mbak kalau mangga dia cepet matang tuh kayak dibungkus pakai plastik kayak gitu. Iya, supaya etilennya nggak kemana-mana gitu ya, biar dia cepet matang, masa di pohon. Tapi ya kalau dibungkus terlalu lama buah udah matang kamu bungkus pakai plastik
kresek gitu, ya dia busuk. Karena konsentrasi etilennya semakin banyak kan gitu ya. Jadi ingat etilen, ingatnya buah. Kemudian ada kalin ya dek ya yang terakhir. Kalau ingat kalin, kalin itu ada 4 macam ya dek ya. Ada kaulo-kalin, kemudian ada filokalin. Kaulo itu batangnya dek ya. Filo itu bunga, rhizo saya yakin sudah nggak asing dengan istilah rhizo ya dek ya. Akar, kemudian antokalin. Anto itu bunga. Kalau di biologi anto artinya bunga ya dek ya. Nah, mungkin pernah dengar antofita gitu ya. Antofita itu tumbuhan, anto itu bunga. Ini maksudnya tumbuhan berbunga. Biasanya sebutan untuk angiosperme gitu ya. Nah, kalau belajar tumbuhan rumit ya, ada Pteridophyta, Bryophyta, Spermatophyta. Spermatophyta ada angiosperme, gymnosperme. Angiosperme ada dikotil, monokotil. Ya, itu kan pembagiannya rumit seperti itu memang ya. Nah, jadi silahkan cewek itu ya biasanya lebih telaten deh bikin catatan, bikin rangkuman, dan seterusnya. Itu lebih maksimal sih kalau menurut saya ya belajar yang model seperti itu. Kenapa? Bikin rangkuman sendiri, jadi lebih paham gitu ya. Oke, itu ya itu tentang fitohormon atau hormon pada tumbuhan. Fito, vita, nah, jadi kalau ada vita, vita, vita itu artinya tumbuhan gitu ya. Teman nama aku Vita mbak ya tumbuhan berarti kayak itu berarti apa Mbak Giberlin aja ya dek ya. Kenapa nggak etilen? Karena etilen lebih berat di buah daripada di bunga. Beda ya buah sama bunga beda. Jadi kalau boleh ngobrol gitu ya. Giberlin kamu tuh ada bunga-bunga tuh aku tak ke buahnya aja aku fokus ke buah. Oh iya berarti aku tak ke. Jadi memang Giberlin tuh ya karena dia hampir ada di semua bagian tubuhan deh kalau Giberlin itu. Oke itu tentang fitohormon nanti boleh dibaca lagi ya dek ya silahkan. Kemudian ya nomor 7 masih ingat dek semua percobaan ya saya yakin waktu kelas 12 ada yang namanya ekstrak hati. Nah biasanya anak-anak suka tanya gini, dek fungsi hati apa ya? Pasti jawabnya apa? Menetralisir racun. Iya, karena memang di dalam hati itu terdapat yang namanya organel peroksisom. Iya betul, kata laser ya dek ya. Jadi ini paling banyak di hati. Mbak selain di hati apa nggak ada? Ada C. Saya dulu waktu kuliah percobaan ya, betul. Jawabannya C. C rata-rata anak-anak C C C C C gitu. Dede Berlinda, Muhammad Irfan. Oh ini Dede Irfan ya kayaknya yang sering tanya itu ya. Ya nggak sih? Ya nggak boleh ya. Jadi kata laser ini dia mampu mengubah atau merombak H2O2. Dia ketawa, iya Mbak, haha betul. H2O2 menjadi H2O plus O2. Ya, H2O2 itu hidrogen peroksida beracun ya Dek ya. Menjadi air dan oksigen. Nggak bahaya, nggak bahaya. Nah ini fungsi hati sebagai penetralisir racun atau detoksifikasi. Kerjanya waktu kalian tidur sekitar jam 11 sampai jam 3 ya Dek ya. Jadi kalau posisi masih melek di mana Mbak, detoksifikasinya kurang berjalan dengan sempurna gitu ya. Coba aku suka begadang Mbak, ya diperbaiki ya Dek ya pola tidur. Oke, nomor 7 saya yakin aman ya Dek ya. Kita lanjut nomor 8 ya. Jumlah bagian tumbuhan berikut yang dapat digunakan untuk membedakan monokotil dikotil. Yuk dijawab semua. Tak tunggu ya Dek ya. Tak tunggu. Tinggal klik A, B, C, D, E. Yang mana? C, Mbak A. Oke, ada yang jawab A. Ada yang lain? Oke. Ada yang E. Ada yang lain lagi? Juga. Oke. Ini saya cukup puas dengan jawaban teman-teman ya. Banyak yang jawab E. Kalau pas di kelas saya tanya rata-rata jawabnya apa? Batang Mbak. Bukan. Daun. Bukan deh yang jumlah. Oh bunga deh Mbak, bunga. Ada yang akar juga ada. Sesi SS. Ada, tenang aja deh ya, ada sesi SS. Mohon maaf ya deh ya, ketika ada yang menjawab batang, daun, bunga, itu nggak salah, dia membedakan monokotil dikotil. Tapi yang ditanyakan adalah jumlah bagian tumbuhan berikut, jumlahnya. Ya deh ya. Di sini ada yang namanya mono sama di.
Mono satu di dua. Kotil atau kotiledon itu adalah keping biji. Ya, jadi memang kenapa sih antara dikotil sama monokotil dibedakan? Mohon maaf saya nggak bisa gambar ya, misalnya ini jagung gitu. Jagung kayak gitu Mbak, jagung. Terus pokoknya lah kurang lebih gitu. Terus ada kacang tanah. Misal. Nah, yang menjadi dasar pembeda mereka berdua itu adalah dari segi keping bijinya memang, atau kotiledon gitu ya. Jadi kotiledon itu keping biji. Kenapa dibedakan monokotil sama dikotil? Ya memang keping bijinya satu sama dua. Terkait dengan batang akar daun itu hanya faktor penyerta aja ya Dea. Tapi dasar pengelompokannya adalah dari jumlah keping biji ya. Jadi kotiledon. Atau kalau misalkan di anak-anak pakai sesi apa versi ngawur gitu ya, di awur aja. Ini kan ada kotil ya, ada kotilnya juga gitu aja ya Dea. Biologi bisa diawur gitu Mbak, bisa ya Dea, nyatanya bisa tuh. Nah, jadi hati-hati ya. Emang rata-rata anak fokusnya aku tuh kalau ingat monokotil dikotil batangnya berkambium, ini enggak gitu ya, monokotil akarnya serabut ini, dan memang hati-hati betul ya. Jadi biologi itu kadang gampang ya Dek ya, tapi jangan disepelekan. Banyak anak yang bilang biologi bisa untuk mendongkrak nilai dibanding fisika kimia gitu ya Dek ya. Ketika lihat soal fisika kimia, aduh aduh ini nggak terbaca, kayak huruf Thailand gitu, kayak huruf Latin tidak terbaca. Begitu lihat biologi, nah ini nih baru bisa terbaca nih kalimatnya, jumlah bagian. Nah, biasanya anak-anak itu. Tapi hati-hati deh, kalau untuk di UN, sekelas UN, biologi itu kan bisa jadi faktor penjebak gitu ya. Jadi kayak kesannya gampang, padahal hati-hati, nggak segampang yang kita segampang itu gitu ya deh ya. Hati-hati. Makanya yang mana Mbak kotiledonnya, mana kotil. Jadi gini deh, anak ada yang banyak bingung ya, Mbak. Emang bedanya berkeping satu sama berkeping dua tuh di mana? Kalau berkeping satu deh, ketika dia dibelah jadi dua, maka akan hancur. Tapi kalau yang dikotil belah jadi dua, dia tetap utuh dan simetri. Ya nggak simetri ini nggak so. Yang pasti dia masih utuh. Contoh kacang tanah dibelah jadi dua, sep kanan kiri utuh ya deh ya, sama. Tapi kalau misalkan kita ambil contoh padi, jagung, kalau dibelah jadi dua kan dia nggak utuh ya, meskipun simetri, tapi dia kan rusak gitu, pecah gitu ya. Artinya itu satu-satunya biji kamu pecah ya sudah hancur gitu. Banyak anak yang tak tanya, Dek, kelapa apa? Kelapa itu batangnya besar, oh berarti dikotil Mbak? Bukan. Ya monokotil, loh kok monokotil, kan kelapa itu katanya batangnya berkambium, dikotil. Batangnya yang besar-besar itu loh Mbak, berarti dikotil. Makanya Dek, saya bilang apa? Patokannya memang sebenarnya lebih di biji, tapi biji juga ada ngetipu ya Dek ya. Jadi perbedaan mono sama di itu dari segi akar, banyak anak yang suka salah gitu ya. Dari segi batang juga banyak anak yang tertipu. Dari segi daun, nah kalau dari segi tulang daun itu memang menurut saya paling tidak bisa nipu ya deh ya. Jadi daun ini organ tumbuhan yang paling jujur dibandingkan yang lain. Kalau tulang daun monokotil itu antara dua ini deh, melengkung ya, padi, jagung, bambu, kayak gini kan tebu, atau sejajar. Pisang, kelapa, kelapa kan juga kayak gini ya deh ya, kelapa melengkung atau sejajar. Oh jelas, ini berarti monokotil. Lah Mbak, kelapa monokotil? Iya. Kelapa, buat belah jadi dua, Pak, pecah, keluar isinya semua. Itu berarti berkeping satu deh kayak gitu. Oh, alah, kayak gitu. Nah kalau bayam deh, aku tadi biasanya bayam ya deh ya. Bayam itu batangnya kecil, berarti monokotil. Enggak, dia dikotil. Loh, gimana sih Mbak? Nah makanya itu deh. Maka memang sulit untuk membedakan monokotil dan dikotil hanya dari segi batang akar gitu ya. Tapi kalau daun batangnya, sorry, kalau daunnya si apa namanya dek, bayam itu gimana? Kan dia menyirip gini ya. Oh berarti dia dikotil, jelas. Meskipun kita nggak tahu bijinya bayam apa berkeping dua nggak, kita nggak tahu ya dek ya. Terus kemudian cabai berarti apa Mbak? Cabai kan daunnya menyirip ya, menyirip. Berarti dia juga dikotil. Meskipun kita nggak tahu apakah bijinya si cabai itu berkeping dua apa berkeping satu. Mangga juga Mbak, mangga juga jelas karena dia menyirip tulang daunnya. Lah Mbak, tapi kan bijinya cuma satu, kata siapa deh? Bijinya mangga kalau yang masih muda, kalau udah tua memang kayak cuma satu ya. Tapi kalau mangga yang masih muda, masih kecil, dibelah jadi dua, bijinya dia simetri kanan kiri. Karena kalau masih kecil bijinya masih empuk ya. Kalau udah tua bijinya keras. Nah itu yang bikin sulit kita ngamati. Nah, saya dulu soalnya sok mainan gitu deh. Waktu masih kecil itu. Ada apa namanya?
mangga jatuh gitu ya, masih kecil, diiris-iris gitu, bijinya ternyata bisa dibelah jadi dua. Waktu saya masih kecil, tapi waktu dulu ya. Nah, jadi menyirip menjari itu dikotil. Lomba berarti ketela juga dikotil, iya. Pepaya juga dikotil, iya. Ganja juga iya, Mbak. Iya. Iya, wes nggak usah ngayal. Pokoknya emang ciri-cirinya gitu. Tapi kan gitu ya. Biasanya anak-anak tapi kan batangnya mbak gitu. Pokoknya emang ini ada ya tumbuhan itu memang paling rumit kalau menurut saya. Dia paling rumit karena variatif banget gitu ya. Makanya kalau belajar tumbuhan ini nggak ada habisnya gitu. Oke, ini ya. Jadi hati-hati dengan monokotil dikotil. Paku lumut dipelajari juga. Masih ingat ya? Bryophyta dari Bryophyta. Metagenesisnya itu lumayan sering ditanya deh. Yang gametofit, sporofit. Nanti mungkin kalau ada soal bolehlah kita bahas itu. Jadi silakan perbanyak baca ya dek ya. Sementara kita lanjut dulu, masih ada 15 menit ya. Nanti mungkin kurang 5 menit ya baru kita screenshot ya dek. Nomor 9, organel sel tumbuhan berpembuluh yang mengandung RNA. Nah, organel sel tumbuhan berpembuluh maksudnya apa sih Mbak? Ya, maksudnya tumbuhan pada umumnya itu loh deh, organel sel tumbuhan berpembuluh. Saya kasih contoh apa ya? Ya gampang aja. Spermatofita, tumbuhan dikotil monokotil itu. Nah, yang punya ini nalarnya agak jauh ya deh ya. Nalarnya agak jauh. Gimana? Mengandung RNA, yang mengandung RNA. Jadi RNA ini dia kaitannya dengan proses sintesis protein jadi ya. Ada DNA, ada RNA. Terus DNA diubah jadi RNA, jadilah asam amino, jadilah protein, gitu kan ya dek ya. Berarti asam amino jadi protein nanti bisa diolah biasanya kalau di dalam organel sel itu jadi enzim itu yang untuk metabolisme. Aduh panjang ya penawarannya ya. Jadi memang gitu metabolisme. Nah, yang dipakai untuk metabolisme berarti dia ada DNA, ada RNA-nya juga. Jelas ya, ada DNA, ada RNA berarti ada di inti. Jelas, ada di inti sel. Terus kemudian ada juga ada DNA, ada RNA, oh berarti ada di mitokondria. Lebih lengkap lagi deh, kloroplas. Ada betul. Lebih lengkap lagi, ayo deh sekolah. Selain inti, kloroplas, mitokondria itu juga di tumbuhan ada loh ya mitokondria, hati-hati. Tumbuhan itu punya. Jadi mitokondria hewan tumbuhan ada. Berarti yang lebih lengkap yang mana Mbak? Ini ada inti, kloroplas sudah kejawab ya mitokondria. Kloroplas. Itu kalau di tumbuhan. Kalau di hewan ditambahi lagi ada ya sebenarnya DNA dan RNA itu dia sorry. Enggak deh, kalau sentriol DNA saja, RNA enggak ada. Jadi yang ada kaitannya dengan metabolisme itu loh, Dek. Kan kalau di inti itu sudah pasti ya, inti ada. Nah, di mitokondria itu kan tempat respirasi. Dia juga ada butuh enzim. Jadi harus ada DNA RNA gitu. Terus di kloroplas itu dia ada fotosintesis, ada fotosintesis kan butuh enzim juga ya. Jadi meskipun kalian nggak tahu ya, tapi sebenarnya dalam glikolisis, dalam apa siklus Calvin itu semuanya butuh enzim. Glukosa jadi glukosa 6 fosfat itu ada enzim glukoisomerase. Glukosa 6 fosfat menjadi fruktosa 1,6 difosfat ada fruktokinase. Terus RUBP jadi ada namanya enzim Rubisco. Nah, jadi sebenarnya semua butuh enzim. Lah untuk bikin enzim itu kan bahan dasarnya protein ya dia. Masih ingat ya? Enzim merupakan protein. Bukan karbohidrat, bukan lemak. Jadi kalau ada DNA berarti ada RNA gitu ya. Dipakai untuk proses pembentukan protein untuk bikin enzim itu kaitannya dengan metabolisme yang sebagai tempat metabolisme itu ada kloroplas, ada mitokondria. Di DNA itu sudah pasti. Meskipun di situ nggak ada metabolisme ya, dia. Tapi kan sudah pasti ada DNA, ada RNA di dalam inti. Gitu. Jadi penularannya agak jauh memang, dia. Agak jauh. Oh loh Mbak, aku baru tahu loh. Masa sih di kloroplas sama mitokondria ada DNA, ada RNA? Ada deh.
Ada, tapi DNA dengan RNA-nya berbeda dengan DNA yang ada di inti. Artinya dia spesifik saja, khusus hanya untuk bikin enzim ini, jadi seperlunya. Kalau DNA di inti kan komplit ya, semua pengkode tubuh tuh di DNA inti itu ada. Tapi kalau yang di kloroplas mitokondria itu DNA yang spesifik saja, hanya untuk bikin protein jenis tertentu gitu. Jadi tidak sekompleks, jadi tidak sama DNA-nya, tidak sama antara DNA yang ada di inti dengan di mitokondria sama kloroplas itu beda. Cuman tetap ada gitu ya, Dek ya. Oke, itu memang ini agak penularannya agak jauh gitu ya. Oh, kalau ada DNA, sorry, kalau ada RNA berarti ada DNA. Kalau ada DNA RNA berarti ada asam amino untuk bikin protein, untuk bikin enzim berarti yang dipakai untuk metabolisme gitu ya. Di sini yang kurang pas dibilang kloroplas aja. Mitokondria yang kurang komplit. Di sini inti belum ada, maka yang paling lengkap yang di sini gitu. Nah, kayak metode gambling gitu ya dia. Ada inti, ada inti, ada inti. Oh, berarti mitokondria, kloroplas itu yang paling lengkap aja deh yang tak pilih gitu ya deh ya. Ya saya anak-anak tuh kadang ngawur kayak gitu, tapi bener loh deh. Iya, kayak cuman kiro-kirologi. Yang apa ya ini kok kayaknya yang paling lengkap aja deh gitu. Kadang iya ada anak yang ngawur. Jadi cuman kiro-kirologi gitu ya ilmunya. Oh, tapi bener deh. Jadi memang biologi itu memang nggak seperti matematika yang bisa di gambling ya ini dengan ini ketemu ini memang nggak bisa, tapi bisa dengan eliminasi, bisa mengkira-kira juga bisa, mengira-ngira gitu. Oke, nah nomor 10 deh. Kalau saya tanya, begitu lihat gambar ini, yang ada, yang pertama kali terlintas dalam pikiran kalian apa? Ada anak jawab wortel mbak gitu. Itu gambar apa? Wortel. Bukan, ada itu kayaknya ubi. Ada lagi ubi, oke. Brokoli. Ubi Cilembu, oke. Aduh ini Purwokerto ini ya, Cilembu. Loba, ada lagi yang lainnya deh ya. Tidak ada satu pun jawaban yang benar. Ikan, ini mirip ikan, oke. Tapi bukan ya deh ya. Bukan ikan. Yang pasti itu bukan tumbuhan. Terang laut, iya. Selain terang deh. Ada ya, iya betul deh Nabila, timun laut ya akhirnya ketemu juga setelah mendapat clue dari teman-teman ya, ubi Cilembu ini bla bla bla, betul deh timun laut atau teripang. Oh kayak gitu Mbak, teripang, iya ini adalah mentimun laut deh ya, atau teripang. Pernah lihat langsung belum deh? Biasanya kalau main ke laut kalau nggak tahu kangkung. Ada kayak gitu kangkung, deh saya kamu ada-ada aja ya. Teripang ya deh ya, atau mentimun laut, dia merupakan kelompok Echinodermata. Pernahnya teropong. Jauh amat teropong ya deh ya. Teripang, mentimun laut termasuk ke dalam Echino. Echino itu duri, dermata itu kulit ya deh ya. Jadi ini adalah hewan yang, oh kirain sel saraf, beda deh. Kalau sel saraf kan dia yang kayak begini nih, sel saraf saraf ya begini, set 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 set, set. Ya mirip ya, enggak toh kayak gini. Ini sel saraf ya. Nah, jadi memang ini imajinasinya anak sendiri-sendiri ya dia, oke nggak masalah. Tapi sini sebenarnya adalah mentimun laut. Tapi yang memang nggak, sebenarnya nggak terlalu ada gininya ya dek ya. Kalau realnya, saya pernah lihat itu memang benar-benar kayak mentimun, kayak timun. Kalau di air dia bisa lunak, lembek gitu deh. Tapi kalau yang pas kondisi kering dia jadi keras banget. Saya pernah lihat di pantai sepanjang di gunung gitu loh dek ya. Memang nggak semua pantai punya. Biasanya pantai yang memang masih apa deh, ada palungnya ya. Jadi memang kebetulan pantai sepanjang itu ada daratannya gini, agak masuk ke bawah dia sudah masuk palung. Nah palungnya ini biasanya tempat biota-biota di situ. Saya pas kebetulan banget deh ke sana itu ya rezeki aja ya. Habis airnya tuh pasang. Kebetulan saya tunggu di sana sekitar 1 jam kan, waktu itu mau praktikum gitu ya, praktikum ya avertebrata. Jadi ini masuk kelompok avertebrata atau hewan tidak bertulang belakang. Nah saya tunggu 1 jam sama teman-teman, aduh airnya lagi pasang nih gitu. 1 jam kemudian dia surut deh, jam agak siangan gitu dia surut. Nah air habis pasang kemudian surut, ini airnya pada masuk ke palung ya deh ya, tapi biotanya atau hewan-hewan lautnya itu ketinggalan di pinggir-pinggir. Jadi banyak banget deh yang namanya Echinodermata. Apa aja sih Mbak Echinodermata itu? Echinodermata hewan yang tubuh berduri ya dek ya. Ada 5 kelas lagi dibaginya.
Pertama Crinoidea. Nah, Crinoidea itu kelompoknya saya suka kebalik-balik ini deh. Crinoidea, terus Opiuroidea. Opiuroidea, ada juga Asteroidea, ada juga Holoturoidea lah, Holoturoidea yang ini, Holoturoidea. Banyak amat sih Mbak, satu lagi aja aku lupa aja. Crinoidea. Lilia itu apa ya dek ya? Sorry sebentar, ini lupa ingatan sesaat. Crinoidea itu masuk kelompoknya bulu babi apa ya dek ya? Seolah lupa nih. Tahu bintang mengular nggak dek? Bintang ular. Yang dia tuh kayak ada kepala lempengnya gini, perutnya, terus ada 5 tentakel, masing-masing tentakel tuh ada durinya. Nah, itu banyak banget dek. 5 tentakelnya ada durinya. Posisi waktu itu kan habis pasang, jadi ya ketinggalan. Bahkan ada yang panjangnya tentakel tuh sampai 30 cm ya, luar biasa banget waktu itu. Terus bulu babi. Asteroida itu bintang laut, beda ya. Bintang laut Patrick, bintang ular yang ini. Holoturoidea ini yang teripang, kelompoknya teripang. Aku lupa dek Crinoidea. Satu lagi tuh, yang bulu babi itu loh. Aku lupa namanya. Yang Crinoidea ini bulu babi atau landak laut. Coba nanti ada cek. Tapi yang pasti, betul, Echinoidea. Oh, Echinoidea yang ini deh, bulu babi. Thank you ya dek Raihan. Begitu sulit lupakan Tuhan. Echinoidea. Betul. Echidna, landak ya dek ya. Nah, landak laut atau bulu babi. Lebih dikenal dengan bulu babi sih, pernah nggak tahu. Kalau yang ini apa Mbak? Lilia laut, lilia laut. Jadi kayak bunga lili gitu deh. Ada tentakel-tentakelnya banyak, ada duri-durinya juga gitu. Sekilas dikiranya dia tumbuhan padahal dia hewan gitu ya. Nah, dari semua kelompok ini deh, Echinodermata semuanya sudah punya respirasi ya, semua sudah punya. Holoturoidea, Bagaba ini punya semua. Termasuk simetri radial, betul, artinya dia dibelah jadi berapapun tetap simetri gitu ya, simetri radial itu. Kalau kita kan simetri bilateral, dibelah jadi dua, kanan kiri simetri. Terus kulitnya mereduksi jadi spikula, benar. Seluruh ini hewan di laut, betul juga, semua di laut ya. Kamu mau nyari di sungai nggak ada, ya di sungai nggak ada. Kemudian bergerak dengan ambulakral. Ambulakral itu apa Mbak? Saya kasih contoh ambulakral ya. Itu misalkan bintang laut, Patrick. Cara pergerakannya pernah tahu nggak deh Patrick itu? Kalau pengen gerak ke sini, pengen gerak ke sana, semua tubuhnya dikumpulin ke sini, dia akan geser, geser sini. Pengen gerak ke sini, geser, gitu. Kayak suster ngesot ya deh ya jatuhnya. Nah, sistem ambulakral semua nggak semua sih. Biasanya yang ini. Karena kalau lili laut itu menetap di dasar laut. Biasanya yang landak laut, bintang mengular, teripang, ini dia bergeraknya dengan sistem ambulakral. Kalau yang lilia laut meskipun ada yang bergerak tapi rata-rata menetap, dia kayak tumbuhan tertanam di dalam di bawah dasar laut gitu biasanya. Ya. Berarti apa sih ini pertanyaannya tadi sampai gak nyimak gitu ya. Tentang Echinodermata di atas yang benar, kecuali pernyataan tentang film Echinodermata seperti gambar di atas, kecuali ada kecualinya, berarti kita cari yang salah ya dek ya. Yang salah yang mana, kok benar semua? Oh, yang A, sorry, yang A hanya kelompok, kalau dibilang hanya kelompok hewan ini yang memiliki respirasi, salah, karena semua sudah punya dek, harusnya semua. Jadi yang bikin salah adalah kata hanyanya ini ya, semua kelompok hewan ini sudah memiliki sistem respirasi gitu. Lah ini pelajaran apa toh Mbak? Ini pelajaran bab kelas 10 ya dari tentang klasifikasi makhluk hidup animalia, ada avertebrata, ada vertebrata. Avertebrata ada 8 kelas ya, Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nematelmintes, Echinodermata, Mollusca, Arthropoda. Yang vertebrata ada Pisces, amfibi, reptil, aves, mamalia. Nah, itu kalau saya sarankan ketika belajar tentang animalia, lihat aja National Geographic ya deh ya. Iya, udah kayak belajar itu nanti. Meskipun klasifikasinya memang
harus tetap dengan teori gitu ya dek ya. Banyak ya, banyak materi. Oke dek Raihan, betul ya Cina ini ya, sampai kita selalu lupa ingatan sesaat gitu ya dek ya. Oke, karena tinggal 3 menit ya dek ya, baru 10 nomor nggak apa-apa, besok kita lanjutin, diinget-inget aja baru sampai nomor 10 ya, 1,5 jam 10 nomor ini rekor banget ya dek. Lama mbaknya, biarin aku pilih yang lama ya deh, ya toh kalian juga dapat materi. Nanti masih banyak ya, silahkan kalau misalkan punya modul dicoba dikerjakan gitu ya, karena memang biologi itu kalau mengerjakan soal sambil searching otomatis jadi tahu deh, nambah ilmunya kan gitu ya deh ya. Kalau matematika kan latihan soal, semakin latihan soal semakin terasa, semakin tajam gitu kalau matematika. Kalau biologi semakin banyak membaca, semakin banyak pengetahuan, jadi semakin tahu deh ketika baca, oh aku pernah baca gitu. Ada deh waktu itu pertanyaannya juga gampang deh, posisinya UTBK apa ya, tahun berapa itu, ada soal, ada anak tanya gini, Mbak, tempat perkembangan fetus itu di mana sih Mbak, tempat perkembangan fetus, fetus ya di rahim deh, emang kenapa, fetus itu apa sih Mbak, lagi mana sih kamu, fetus pernah dengar nggak deh apa itu fetus. Jadi waktu itu pertanyaannya segampang itu, tempat perkembangan fetus. Tapi screenshot ya, silahkan kalau mau screenshot. Fetus itu janin ya. Pinter banget Dek Wijaya Kusuma, Dafa Nur Rahmat. Oke. Terima kasih Mbak. Screenshot dulu. 1, 2, 3. Klik. Sudah? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kalau ada yang ketinggalan bilang aja deh. 1, 2, 3. Belum apa-apa udah terima kasih deh Bu. Terima kasihnya nanti belakangan aja ya. Kita masih panjang perjalanannya. Semangat, semangat. Cayo, fighting. Batik. Yuk. Screenshot lagi. Ini udah ada materinya ya. Jadi nanti silahkan. Artinya kalian kan sudah punya catatan waktu kelas 12. Jadi tinggal digunakan. Oke, nomor 3. 3, 2, 1. Trik ya. Bakteri juga banyak deh. Bakteri sama virus beda loh ya. Kalian sudah belajar virus, kalau anak SMP nggak tahu, dikiranya virus bakteri sama aja. Tapi kalau anak SMA saya yakin ya deh ya, sudah tahu perbedaan virus dengan bakteri. Sudah, 1, 2, 3 cekrik. Nomor 6. Sudah pada meninggalkan chat ya, meninggalkan ruangan. Jadi 110-an sekarang 105, banyak ya ternyata. Seneng deh lihat semangatnya teman-teman. Oke, sama-sama deh Erlangga Yudhistira. Sudah, 3, 2, 1 cekrik. Kalau ada yang ketinggal bilang ya deh ya, Mbak nomor berapa gitu yang ketinggal. 3, 2, 1 cekrik. Ali yang udah terima kasih di Bangsi ini, dia terus live tadi udah screenshot kali ya deh ya, nggak apa-apa, boleh kalau udah tadi. Kak nomor 3 ya nanti dulu, di next dulu ya deh Ratu ya, next dulu, nanti saya balik ke nomor 3 lagi. Ingat-ingat ya deh ya, biologi baru sampai nomor 10. Besok kita lanjutkan lagi. Perjalanan kita masih panjang. 8, oke. 10 sudah ya. Besok jadwalnya berubah apa gimana Mbak? Kurang paham sih dek. Saya juga nggak begitu tahu dengan bab jadwal. Coba mungkin nanti ada info berkelanjutan gitu ya. Mungkin bisa dirutinkan biologi hari apa ini, hari apa ya ini. Oke, terima kasih sama-sama dek. Ini hari Kamis, bisa jadi mungkin selanjutnya juga biologi di hari Kamis gitu atau gimana. Tapi pasti ada info kan ya. Ya udah pada keluar ini ya sama-sama. Nomor 3 Dek Ratu tadi nomor 3. Ini. Nomor 3 pembahasannya di ini. Sama-sama Adik-adik. Saya juga terima kasih ya untuk hari ini. Iya sama-sama. Aduh, senang deh lihat